Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Hikmat Allah mengatasi kejahatan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para devosan sekalian, kita telah mendengarkan dari Injil Markus yang mengungkapkan bagaimana orang-orang berniat jahat mau memasukkan Yesus dalam jebakan pertanyaan. Kita sebagai orang yang beriman, itu tandanya kita selalu jujur di hadapan Allah, jujur juga di hadapan sesama kita. Siapakah sesama kita? Yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, paguyuban, kerahiman ilahi, dan siapapun yang kita kenal ataupun siapa yang kita jumpai. Menjadi orang beriman dengan menjadi jujur itu merupakan sikap yang terbuka. Dan ini juga menjadi tantangan. Ada kadangkala alasan berbohong untuk kebaikan. Jika kebaikan dikedepankan, maka jalannya harus positif. Karena itu akan bertolak belakang antara kebaikan dengan kebohongan. Kebaikan, ya kebaikan, maka jalannya harus melalui kejujuran. Kesadaran pertama. Kesadaran yang kedua, para devosan yang terkasih, kita orang-orang beriman yang tinggal di negeri Indonesia ini. Kita punya cita-cita bersama, ingin mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu
tujuan negara ini melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Apakah tujuan dari negara ini juga sama dengan tujuan hidup beriman kita sebagai anggota gereja dan secara khusus menjadi anggota paguyuban devosi kerahiman ilahi? Saudara-saudara yang terkasih, para devosan sekalian, Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita juga memahami bahwa Gereja Katolik memiliki tujuan hidup yang sama dengan tujuan hidup negara kita. Satu, menghormati keluhuran martabat manusia. Dua, kesejahteraan hidup bersama. Tiga, solidaritas, yaitu kesetiakawanan dengan siapa saja, menjadi teman, menjadi saudara, dan kita setia di dalam kehidupan sebagai sesama. Saya menjadi sesama bagi orang lain dan orang lain menjadi sesama di dalam hidup saya. Maka jelas dan tegas bahwa orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus memiliki tanggung jawab atas hidup orang lain. Jika orang lain menderita, saya ikut menderita. Jika orang lain berduka, maka saya ikut berduka. Maka sangat baik tadi kita berdoa bersama untuk dosa-dosa orang-orang di dunia ini dan untuk dosa-dosa orang-orang yang berada di api penyucian. Kita mendoakan menyatukan dengan kurban Kristus yang tersalib. Nah, itulah solidaritas hidup sebagai orang-orang yang beriman. Subsidiaritas itu menegaskan bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman menyadari kedudukan diri. Jika kita sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan apapun, hendaklah kita membantu orang-orang yang tidak mampu, membantu orang-orang yang miskin, membantu orang-orang yang papa, membantu orang-orang yang menderita, membantu orang-orang yang sakit, yang tua membantu yang muda, demikian pula juga diperlakukan sama, yang muda membantu yang tua. Maka rasa kebersamaan di dalam saling membantu, menolong, dan melayani itu dikedepankan secara khusus bagi orang-orang Katolik, apalagi secara khusus bagi para devosan sekalian. Meskipun kita ini sakit, juga sudah selayaknya dan sepantasnya membantu sesama orang sakit, membantu orang-orang yang sehat. Apakah menjadi tua itu aib? Apakah menjadi tua itu satu persoalan yang sedemikian besar? Tetap bagi kita bisa membantu siapa saja. Apakah dengan menjadi sakit lalu kita tidak bisa membantu atau menolong orang lain? Tetap bisa membantu siapa saja. Siapa yang menjadi panutan kita di dalam hidup beriman demikian, yaitu Sang Guru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia berada di kayu salib dengan dua penjahat. Satu tidak bertobat, satu bertobat. Lalu ketika yang bertobat itu menyatakan pertobatannya, ya Yesus, ingatlah akan daku ketika engkau berada di dalam kerajaanmu. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus menerima pertobatannya, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya, bahkan sekarang juga dosamu dihapuskan. Sekarang juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus.
Nah, para devosan sekalian, inilah yang menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber kebahagiaan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita memiliki hikmat hidup seperti ini, kebijaksanaan seperti ini, inilah hikmat yang bersumber dari Allah. Inilah kebijaksanaan yang bersumber dari Allah. Nah, persembahkanlah itu kepada Allah dengan wujud nyata secara operasionalistik, secara teknis dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kenyataannya menjadi orang Katolik, bagaimanapun situasi keadaan kita, kita dipanggil dalam semangat kemuritan untuk membantu siapa saja dalam situasi keadaan diri kita ini bagaimanapun. Entah sakit, kita bisa mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sehat. Kita dirundung duka, kita bisa memberikan penghiburan bagi orang yang prihatin dan berduka. Seperti Tuhan Yesus. Seperti siapa lagi? Seperti Bunda Maria. Meskipun ia berduka mengiringi perjalanan Tuhan Yesus yang memanggul salib, ia sampai di Bukit Golgota, dia sampai di bawah kaki Yesus, ia menyimpan duka, ia amat sedih karena putranya sendiri disalibkan, namun ia dipasrahi oleh Tuhan Yesus menjadi bunda gereja, menjadi bunda orang-orang beriman. Dialah Bunda Yesus yang dipasrahkan oleh Tuhan Yesus untuk menjaga kita semua. Maka dialah pula yang menjadi bunda kita. Nah, maka dari sinilah hidup kita sebagai orang beriman mengalami kesejahteraan. Maka dari sinilah mengalir rasa hormat akan martabat kita sebagai orang-orang beriman diangkat menjadi anak Allah, dan ini juga menjadi kekuatan untuk menghormati martabat orang lain. Sekarang tantangannya, kalau kita berdoa lalu kita masuk dalam waktu Tuhan. Selepas kita berdoa, maka buah-buah doa itu harus dipraktekkan dalam kenyataan. Apakah kita bisa menerima orang yang membenci saya? Apakah kita bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar saya sakit dan ngalem terus, manja terus, mintanya dimengerti, mintanya dikasihani, mintanya diberi? Apakah kita bisa seperti orang-orang suci dalam situasi apapun terus melayani? Bisa karena kita menyatakan diri sebagai orang beriman. Bisa karena kita ini anak-anak Allah. Bisa kita lakukan karena kekuatan Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Yesus yang memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, dan menggerakkan kita untuk melayani orang-orang macam ragam sifatnya, macam ragam pemikirannya, kadang juga menjengkelkan, namun kita terlatih melalui doa, devosi kerahiman ilahi. Rahim. Rahim itu berarti belas kasih. Belas kasih berarti welas asih. Welas asih berarti mengampuni tanpa syarat. Memaafkan tanpa syarat. Tanpa menimbulkan luka di dalam hati, tanpa menimbulkan beban di dalam perasaan. Tetap terus berjuang untuk mengasihi, tetap terus berjuang untuk melayani. Kekuatannya apa, Romo? Berdoa. Kekuatannya apa, Romo? Ajaran Yesus sendiri. Kekuatannya apa, Romo? Ajaran para rasul
yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kita patut bersyukur sebagai para devosan, kita ternyata menjadi pewarta sabda sukacita. Kita juga diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kerahiman ilahi. Kita menjadi duta kebaikan, kita menjadi duta welas asih, kita menjadi duta yang berbelas kasih, kita menjadi duta dimanapun berada, terlebih di dalam keluarga, untuk memaafkan. Dan kita juga menjadi duta konsultan bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan penghiburan. Terlebih siapa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, opa, oma, sekalian, ya terlebih anak-anak kita, terlebih ya cucu-cucu kita. Mereka menghadapi pekerjaan, lalu curhat, banyak masalah. Kita mendengarkan. Semakin tua, kita ini semakin dewasa. Semakin tua, semakin dewasa untuk mendengarkan. Semakin tua dewasa mendengarkan berarti latihan untuk tidak cerewet. Ya. Bisa kan kita menyadari semakin tua pendengaran berkurang. Ya, Anda tahu kalau sudah semakin lansia, semakin berkurang pendengaran, berkurang mata, begitu ya, ada gangguan, lalu kita, aduh bagaimana tuh kok tulisannya kayak begini dan begitu. Kamu itu ngomong yang keras gitu ya. Ngomongnya keras, selalu ngomong keras dikira bentak-bentak ya. Jangan ngomong keras-keras. Saya ini kan tidak bisa mendengarkan suara yang keras. Tapi kita sendiri juga teriak-teriak. Nah, kalau kita ingat panggilan kita sebagai para devosan dan kita menjadi duta dan saksi kerahiman, maka ingat sabda Tuhan, berikanlah apa yang menjadi hak Allah, yaitu menerima hikmat kebijaksanaan Allah dalam hidup secara jujur dan mempersembahkan itu pula kepada Allah dengan cara melayani orang-orang sekitar kita dengan ramah. Romo, saya mencintai keluarga saya. Ya sudah, kalau kurang pendengaran, tidak bisa apa namanya mendengarkan dengan baik, ya dilihat aja mulutnya, ngomongnya apa, A, B, C, D. Nah, makanya saya kan ngomongnya pelan-pelan ya, tidak cepat-cepat, karena WiFi bisa mengganggu. Kalau terganggu sinyalnya lemot atau terlalu cepat, habis lemot kan biasanya cepat omongnya. Padahal sinyalnya yang disalahkan sinyalnya, nanti yang disalahkan yang membuat Zoom, nanti yang disalahkan apa laptopnya, HP-nya marah-marah. Banyak hal kecil yang membuat kita menjadi tidak ramah. Nah, itulah kejahatan. Kalau orang bijaksana sering berdoa kepada Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dia akan mampu mengendalikan diri sehingga tidak jatuh dalam dosa. Karena dosa itu jahat. Dosa merusak pikiran, dosa merusak hati, dosa merusak sikap dan tindakan. Anda tahu kalau konslet bagaimana? Seperti Zoom itu nggak jelas kabeh ya. Waduh, konslet listriknya konslet, HP ini konslet. Nah itu sudah kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, pinginnya marah, nggak ada alasan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, opa oma sekalian, menjadi warga negara yang baik, itu bekal kita beriman secara dewasa, yaitu sumbernya salib Kristus,
Dan kita mendoakan untuk para pemimpin pejabat negara, para pemimpin pejabat pemerintahan. Kita mendoakan juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimanapun cara memimpinnya, kita tetap memberikan doa-doa kita untuk kesehatan mereka semua. Apapun yang mereka lakukan, kalau baik kita bersyukur, kita dukung. Kalau kurang baik ya kita bersyukur, berdoa dan memohon supaya Tuhan memberikan jalan kebenaran, jalan hikmat, supaya para pemimpin hidupnya bijaksana sehingga meminimalisir, mengurangi, bahkan ikut ambil bagian memberantas kejahatan. Jadi hikmat Allah membawa hidup, hikmat Allah membawa sukacita, hikmat Allah membuat kita ramah dan tentram sebagai warga negara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Romo Siga atas renungannya yang sungguh menguatkan iman kami. Terima Romo, kasih. apakah berkenan untuk memimpin doa penutup Baik, sekaligus memberikan berkat penutup? Terima baik. kasih, Romo. Terima kasih, Bu Nurlita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu melalui Yesus Putramu, Tuhan dan Guru kami. Dialah Sang Pencipta yang menciptakan kami menjadi insan-insan beriman dewasa untuk mengikuti ajarannya sebagai guru kami. Kami mohon kepadamu, semoga kami setia untuk berdoa, setia untuk mendoakan orang lain, setia untuk mendoakan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Semoga keluarga kami, anak kami, cucu kami, semua hidup di dalam kesejahteraan, iman, dan kasih. Kami mohon pula, berilah semangat harapan di dalam diri kami masing-masing. Usia bukanlah soal penjumlahan angka, tetapi menggerakkan kami untuk lebih sadar di dalam harapan, terus semakin dekat denganmu, semakin mengerti kehendak-Mu. Dan kami memohon supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu di dalam semangat belas kasih, semangat belas asih, mudah mengampuni, mudah memaafkan sebagaimana sabda Yesus Putramu. Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Sebagaimana sabda Yesus Putramu, apa yang engkau ikat akan terikat, dan apa yang engkau lepas akan terlepas. Kami mohon, berikanlah bimbingan kepada kami supaya kami mampu untuk melepaskan beban dosa kami, beban belenggu penderitaan kami, rasa sakit kami, pikiran dan perasaan kami. Dan kami mohon semoga kami semua engkau beri kesehatan, rezeki yang berlimpah, hidup dalam kesejahteraan rumah tangga, rukun dan damai. Selalu mewartakan kasih dan sayang-Mu. Ini semua kami aturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.